Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompoknya yaitu Dwi Eko Herdiansyah A1D118009, Ranti Kumaladewi A1D118010, Widya Sari A1D118011, Adila Irma Priyanti Gayo A1D118012, Putri Intan Indaswari Sukandi A1D118013, Dea Rizka Amalia A1D118014, Valina Sinka A1D118015, Ade Syafriani A1D118016. Pengertian multimodality. Multimodality adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada cara orang berkomunikasi menggunakan modes yang berbeda pada saat bersamaan. Oleh Kress dan Van Leeuwen, 1996. Yang dapat didefinisikan sebagai penggunaan beberapa semiotik modes dalam desain produk atau peristiwa semiotik secara bersamaan, dan dengan cara tertentu, mode-mode ini digabungkan untuk memperkuat, melengkapi, atau berada dalam susunan tertentu. Oleh Kress dan Van Leeuwen, 2001. Multimodality dapat juga dikatakan sebagai istilah teknis yang bertujuan menunjukkan bahwa pemaknaan yang kita lakukan selama ini memanfaatkan beragam semiotik. Oleh Ledema, 2003. Penggunaan mode. Mode menurut Bessemer dan Kress 2008-171 adalah a socially and culturally shaped research for making meaning. Mode dipahami sebagai sumber yang terbentuk secara sosial dan budaya untuk mengkomunikasikan makna. Sekaitan dengan ini, teks bermakna lebih luas dari sekedar tidak saja tulisan atau lisan, seperti menurut Halliday dikutip dalam Eggins 2004. Namun, teks adalah all practices that signify. Segala praktek yang memiliki makna, yang dapat berbentuk citraan, objek, praktek, bahkan bunyi. Oleh Barker, 2000. Bersandar pada ini, teks dapat dirujukan pada dua hal yang berbeda. 1. Makna teks dapat disaling menggantikan dengan makna semiotik mode. 2. Teks dapat juga dipahami sebagai wadah, situs, di mana semiotik mode digunakan untuk menawarkan makna. Contoh, sebuah poster secara keseluruhan dikatakan sebagai sebuah teks yang di dalamnya terdapat verbal dan gambar sebagai dua mode semiotik yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Alat analisis teks. Dalam kaitannya dengan alat analisis teks multimodal, khususnya yang menggabungkan verbal dan visual, Kress dan Van Leeuwen 1996-2006 menawarkan apa yang dianggap sebagai tata bahasa gambar, mengembangkan lebih jauh pemikiran para pendahulunya, di antaranya pemikiran Arnhem 1969. Mereka menggagas tata bahasa gambar menggunakan perspektif bahasa. Tata bahasa ini kemudian banyak dianggap sebagai dasar penting kerangka analisa multimodality. Dan bersandar pada kerangka ini, banyak kajian telah dilakukan. Misalnya, 1. Kress dan Van Leeuwen 1998 yang mengungkap ideologi dalam halaman muka koran. 2. Royce 2002 yang mengeksplorasi sinergi antara visual dan verbal di dalam kelas. 3. O'Halloran 2008 yang mengkonstruksi makna ideasional dalam bahasa verbal dan visual. Langkah analisa teks. Langkah analisa dalam tulisan ini juga merujuk pada Unsworth 2001 dan Machin and Meyer 2012. Pertama, menggunakan langkah analisis ini, kita harus memperlakukan image seperti bahasa. Ini artinya, image diyakini sebagaimana bahasa verbal merealisasikan metafungsi ideasional, bagaimana gambar mempresentasikan pengalaman. Kedua, yang direalisasikan oleh image adalah interpersonal. Ketika menganalisis image,
kita melihat secara kritis bagaimana hubungan yang tercipta dan dimiliki antara pembuat yang melihat dan objek yang ada dalam gambar. Ketiga, realisasi ini menggambarkan tuntutan atau tawaran, jarak sosial, intim, dekat, jauh, atau publik, kuasa serta sikap yang dimiliki oleh objek terhadap yang melihat atau viewer, dan sebaliknya. Metafungsi ketiga yang direalisasikan image adalah tekstual. Artinya, kita harus melihat bagaimana image disusun dan disajikan. Penerapan dan hasil analisa teks. Berikut adalah contoh analisa teks gambar yang diambil dari buku bahasa Inggris untuk sekolah dasar yang diterbitkan salah satu penerbit di Bandung. Objek dalam gambar ini digambarkan dalam ukuran atau size yang kecil dan menggunakan medium close shot, menempatkan kita sebagai viewer sedikit di atas gambar. Ketika kita melihat gambar, kita seperti sedikit melihat ke bawah. Tatapan kedua partisipan tidak ditunjukkan pada kita yang melihat, tapi ke arah lain, sehingga tidak ada kontak antara mereka dengan kita. Dari sudut pandang komposisional layout, posisi ibu ada di kiri gambar, sementara anak berada di sebelah kanan gambar. Hubungan yang verbal dengan yang visual. Barthes dikutip dalam Kress and Van Leeuwen 2006-18, verbal menambah atau memperluas atau extend makna image dan sebaliknya, atau verbal menjelaskan elaborate image dan sebaliknya. Royce 2002 melihat bahwa visual dan verbal yang digunakan sebagai mode untuk menyampaikan pesan dalam sebuah teks memiliki intersemiotic relationship, hubungan antara mode semiotik yang beragam. Lebih jauh, untuk menjelaskan hubungan teks verbal dan visual, Martinez and Salway 2005 menawarkan sebuah sistem untuk melihat hubungan antara visual dan verbal dalam sebuah teks multimodal. Pentingnya penggunaan pendekatan multimodal dalam pembelajaran. Konsep pendekatan multimodal. Multimodal adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada cara orang berkomunikasi menggunakan modes yang berbeda pada saat bersamaan. Kress dan Van Leeuwen 1996, yang didefinisikan sebagai penggunaan beberapa mode semiotik dalam desain produk atau peristiwa semiotik secara bersamaan, dan dengan cara tertentu, mode-mode ini digabungkan untuk memperkuat, melengkapi, atau berada dalam susunan tertentu. Kress dan Van Leeuwen 2001. Keaksaraan multimodal bertujuan untuk mengembangkan siswa menjadi pembaca dan produsen teks multimodal yang berpengetahuan luas dengan menarik perhatian pada berbagai sumber dalam membuat makna dalam teks. Begitu pula dengan cara-cara suatu pilihan spesifik bekerja untuk mencapai tujuan komunikatif yang diinginkan. Salah satu kunci bagi pendekatan multimodal adalah dengan memvisualisasikan teks. Visualisasi saat membaca adalah strategi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman teks. Mengingat peran menjanjikan visualisasi dalam meningkatkan pemahaman bacaan, sangat disayangkan bila tidak menggunakannya sebagai strategi dalam praktik pembelajaran membaca. Menurut Rapp dan Carby 2008, dikotomi kunci dapat didefinisikan saat mengklasifikasikan visualisasi sebagai strategi untuk membangun representasi nonverbal dari teks, visualisasi internal dan eksternal. Dengan visualisasi internal, penulis mengacu pada informasi tekstual visual mental, yaitu menciptakan gambar nonverbal mental dari informasi yang disajikan dalam teks. Visualisasi eksternal di sisi lain mengacu pada representasi nonverbal dari konten teks yang tersedia di lingkungan, seperti gambar konten teks menjadi representasi nonverbal. Selanjutnya, dalam analisis multimodal, komposisi berkaitan dengan adanya makna representasional dan interaktif dengan gambar yang menurut Kress and Leeuwen 2006 dilakukan melalui 3 sistem, yaitu 1.
information value atau nilai informasi, pelekatan unsur partisipan dan sintagma yang menghubungkan keduanya dan satu sama lain dengan penyaksi gambar sehingga memberikan mereka nilai informasi spesifik tentang unsur-unsur yang ada dalam image-image yang dapat dilihat baik dari kanan, kiri, atas, bawah, tengah, dan samping. 2. Salience atau tonjolan. Unsur partisipan dan representasi dan sintagma interaktif dibuat untuk menarik perhatian pengamat atau penonton dengan derajat yang berbeda, sebagai penempatan latar belakang, latar depan, ukuran yang relatif, kontras dalam nilai warna, perbedaan ketajaman, dan lain-lain. 3. Framing atau bingkai. Kehadiran atau ketidakhadiran alat bingkai direalisasikan oleh unsur yang menciptakan batas garis atau garis bingkai tidak berkaitan atau berkaitan dengan image, memberi tanda bahwa mereka adalah bagian atau bukan bagian. Implementasi pendekatan multimodal. Perangkat lunak dengan memanfaatkan multimodal untuk tujuan ini, perangkat lunak mengalami penyederhanaan teknis dan penyesuaian operasional dilakukan agar siswa sekolah dapat mengakses dan menggunakan perangkat lunak. Penggunaan permainan bahasa multimodal yang inovatif mewujudkan lingkungan belajar yang otentik untuk pelatihan komunikasi lisan dalam bahasa asing, sebuah petualangan virtual yang disebut Berlin Compass. Beberapa aspek penting mengenai penggunaan pendekatan multimodal dalam pembelajaran bahasa sebagai berikut. 1. Keaktifan dan motivasi siswa. Pendekatan multimodal meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Siswa sangat antisipasi dan partisipatif dalam pembelajaran berbasis pendekatan multimodal bila dibandingkan dengan pembelajaran dengan menggunakan desain tunggal. 2. Pembelajaran yang teratur. Manfaat utama pendekatan multimodal dalam pengajaran dan pembelajaran kelas bahasa adalah mendorong otonomi siswa dan mendorong pembelajaran mandiri. 3. Gaya mengajar. Tidak ada pelajar yang memiliki kemampuan, keterampilan, minat, dan gaya belajar yang sama. Hal ini telah membuat proses belajar mengajar menjadi lebih rumit, karena guru tidak dapat memberikan konten yang diajarkan dengan cara yang sama untuk memenuhi semua siswa sekaligus. Multimodal dan multiliterasi. 1. Model pembelajaran multiliterasi. Pengertian model pembelajaran multiliterasi. Menurut Abidin 2015 halaman 3, multiliterasi adalah keterampilan menggunakan beragam cara untuk menyatakan dan memahami ide-ide dan informasi dengan menggunakan bentuk-bentuk teks konvensional maupun teks inovatif, simbol, dan multimedia. Ivanik dalam Abidin 2014 halaman 186 mengemukakan pembelajaran multiliterasi merupakan pembelajaran yang bersifat menantang agar siswa mampu mengaji dan menerapkan literasi praktis. Hal ini memiliki peranan sebagai penghubung untuk mempelajari berbagai konsep lintas kurikulum. Pembelajaran multiliterasi melibatkan banyak model dan strategi belajar, sehingga senantiasa melibatkan siswa untuk senantiasa aktif dalam mengajukan pertanyaan ataupun membuat simpulan sendiri. Melalui pembelajaran multiliterasi yang bersifat menantang, diharapkan siswa mampu memiliki rasa percaya diri, cerdas, komunikatif, berani, dan berkarakter. Tujuan model multiliterasi. Menurut Abidin 2015 halaman 236, model pembelajaran multiliterasi memiliki 3 tujuan, yakni 1. Kepemilikan atas peningkatan keterampilan belajar abad ke-21. 2. Pemahaman yang mendalam terhadap berbagai konsep, proses, dan sikap ilmiah disiplin ilmu yang sedang dipelajari. 3. Peningkatan dan pengembangan keterampilan multiliterasi dan karakter siswa. Karakteristik model multiliterasi. Ogle et al. Dalam Abidin 2015 halaman 108 mengemukakan beberapa karakteristik model multiliterasi, yaitu 1.
Pembelajaran multiliterasi senantiasa menghubungkan materi yang dipelajari dengan apa yang telah siswa ketahui. 2. Pembelajaran multiliterasi senantiasa menghubungkan materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata dan isu-isu kontemporer. 3. Pembelajaran multiliterasi senantiasa melibatkan siswa untuk terlibat aktif dalam mengajukan pertanyaan dan membuat simpulan sendiri. 4. Pembelajaran multiliterasi senantiasa menggunakan kerja kolaboratif dalam mengkonstruksi makna dan sudut pandang atas materi yang sedang dipelajari. 5. Pembelajaran multiliterasi melibatkan banyak strategi belajar. Sintaks model multiliterasi investigasi. Abidin 2015 halaman 238 merumuskan sintaks model multiliterasi investigasi yang terdiri dari 8 tahapan, yakni 1. Menetapkan fokus pencaharian. 2. Menetapkan lokasi pencaharian. 3. Menentukan tujuan. 4. Melaksanakan pengumpulan data. 5. Mencatat data. 6. Menganalisis data. 7. Membuat kesimpulan. 8. Memproduksi laporan. Sintaks ini merupakan poin berdaya tarik tinggi di mana siswa diarahkan untuk mengembangkan hasil laporan agar dapat disajikan dengan menarik. Langkah-langkah pelaksanaan model multiliterasi investigasi. Sofyan 2016 halaman 30. Langkah-langkah yang harus dilakukan guru untuk mengaplikasikan model multiliterasi investigasi dalam proses pembelajaran yang melibatkan dirinya adalah sebagai berikut. 1. Siswa menentukan fokus pengamatan berdasarkan tema yang telah ditentukan. 2. Siswa menentukan maksud dan tujuan pengamatan. 3. Siswa membuat kerangka laporan. 4. Mengumpulkan dan mencatat data. 5. Analisis dan sintesis. 6. Membuat kesimpulan. 7. Merevisi dan mengedit draft laporan pengamatan. 8. Menyiapkan laporan akhir. 9. Mempresentasikan laporan akhir. Penerapan model multiliterasi investigasi pada tema 1, subtema manusia dan lingkungan. Penerapan model multiliterasi investigasi pada tema 9, subtema manusia dan lingkungan, yaitu 1. Guru bersama siswa menentukan tema pengamatan mengenai pengaruh kegiatan manusia terhadap alam. 2. Guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai pengaruh kegiatan manusia terhadap alam. 3. Guru membagi siswa ke dalam 8 kelompok secara heterogen dengan teknik berhitung. 4. Siswa menentukan fokus pengamatan dan menentukan lokasi pengamatan berdasarkan tema yang telah ditentukan. 5. Siswa berdiskusi untuk menentukan maksud dan tujuan dari proses pengamatan yang akan dilaksanakan. 6. Guru membagikan LKS berupa buku pengamatan. 7. Siswa menyusun kerangka teks laporan sesuai dengan struktur teks laporan pengamatan pada LKS yang telah diberikan guru. 8. Guru membimbing siswa dalam melakukan pengamatan. 9. Siswa mencatat semua temuan, baik berupa hasil wawancara ataupun hasil pengamatan pada tabel yang telah dibuat. 10. Siswa melakukan klarifikasi terhadap berbagai informasi didapatkan. 2. Rasa ingin tahu. Pengertian rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu merupakan setiap perilaku alami ingin tahu, terbukti dengan pengamatan di banyak spesies hewan, dan merupakan aspek emosional dari makhluk hidup yang menimbulkan eksplorasi, investigasi, dan belajar. Pada dasarnya, itu menggambarkan jumlah yang tidak diketahui mekanisme psikologis dari perilaku yang memiliki efek. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap rasa ingin tahu. 1. Faktor lingkungan yang ada di rumah, yaitu dengan cara mendidik dari orang tua kepada peserta didik. 2. Faktor lingkungan sekolah, yaitu bagaimana pendidik mengajarkan atau mengerahkan bagaimana peserta didik menjadi anak yang mempunyai sikap rasa ingin tahu. 3. Faktor lingkungan masyarakat, yaitu dilihat dari kondisi masyarakat itu sendiri. Bagaimana cara mendidik peserta didik mempunyai sikap rasa ingin tahu.
Upaya guru untuk menumbuhkan sikap rasa ingin tahu. Menurut Desmita 2012 halaman 190, berikut upaya-upaya pengembangan rasa ingin tahu pada peserta didik. 1. Mengembangkan proses belajar mengajar dengan demokratis yang memungkinkan anak merasa dihargai. 2. Mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan dalam berbagai kegiatan sekolah. 3. Memberikan kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi lingkungan, mendorong rasa ingin tahu mereka. 4. Penerimaan positif tanpa syarat, kelebihan dan kekurangan anak, tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lainnya. 5. Menjalin hubungan yang harmonis dan akrab dengan anak. Indikator rasa ingin tahu. 1. Siswa mampu merespon secara positif terhadap unsur yang baru di lingkungan mereka dengan cara mendekati, memeriksa, dan memperhatikannya. 2. Mengamati lingkungan untuk mencari pengalaman baru. 3. Penuh perhatian terhadap rangsangan yang ada. Hasil belajar. Pengertian hasil belajar. Hasil belajar siswa merupakan kemampuan yang diperoleh oleh anak sebagai tingkat keberhasilan yang dicapai melalui proses belajar mengajar, dinyatakan dalam angka-angka sebagai pencapaian tujuan pembelajaran. Tujuan penilaian hasil belajar. 1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. 2. Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan untuk memenuhi fungsi formatif dan sumatif dalam penilaian. 3. Penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki tujuan untuk A. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi, B. Menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi, C. Menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi, dan D. Memperbaiki proses pembelajaran. Macam-macam penilaian hasil belajar. 1. Pemahaman konsep atau aspek kognitif. Dalam pembelajaran di SD, umumnya tes diselenggarakan dalam berbagai bentuk ulangan, baik ulangan harian, ulangan semester, maupun ulangan umum. 2. Keterampilan proses atau aspek psikomotorik. Menurut Indrawati, dalam Ahmad Susanto 2013 halaman 9, menyebutkan ada 6 aspek keterampilan proses yang meliputi observasi, klasifikasi, pengukuran, mengkomunikasikan, memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap suatu pengamatan, dan melakukan eksperimen. 3. Sikap atau aspek afektif. Menurut Sardiman dalam Ahmad Susanto 2013 halaman 11, sikap merupakan kecenderungan untuk melakukan sesuatu dengan cara, metode, pola, dan teknik tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa individu-individu maupun objek-objek tertentu. Sikap merujuk pada perbuatan, perilaku, atau tindakan seseorang. Jenis-jenis penilaian hasil belajar. 1. Penilaian formatif. 2. Penilaian sumatif. 3. Penilaian diagnostik. 4. Penilaian selektif. 5. Penilaian penempatan. Penilaian hasil belajar di sekolah dasar. 1. Sahih. Berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan yang diukur. 2. Objektif. Berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. 3. Adil. Berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. 4. Terpadu. Berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 5. Terbuka. Berarti prosedur penilai, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. 6. Menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai
untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. 7. Sistematis, berarti penilaian dilakukan dengan berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. 8. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Dan 9. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Penentuan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM menurut BIMTEK Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009, halaman 3, ditetapkan oleh sekolah pada awal tahun pelajaran dengan memperhatikan A. Intake atau kemampuan rata-rata peserta didik, B. Kompleksitas atau mengidentifikasi indikator sebagai penanda tercapainya kompetensi dasar, C. Kemampuan daya pendukung atau berorientasi pada sumber belajar. Format penilaian KKM sebagai berikut. Menafsirkan kriteria menjadi nilai sebagai berikut. Penentuan rentang nilai dan penetapan nilai sebagai berikut. Dengan memberikan pertimbangan profesional judgmental pada setiap kriteria untuk menetapkan nilai sebagai berikut. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. 1. Faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri peserta didik yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor internal ini meliputi kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belanja, serta kondisi fisik dan kesehatan. 2. Faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keadaan keluarga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Keluarga yang morat-marit keadaan ekonominya, pertengkaran suami istri, perhatian orang tua yang kurang terhadap anaknya, serta kebiasaan sehari-hari berperilaku yang kurang baik dari orang tua dalam kehidupan sehari-hari berpengaruh dalam hasil belajar peserta didik. Hasil penelitian terdahulu yang relevan. Kerangka pemikiran. Asumsi dan hipotesis penelitian. 1. Asumsi penelitian. A. Guru dianggap memiliki kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan model multiliterasi investigasi. B. Sarana dan prasarana pembelajaran dengan model multiliterasi investigasi dianggap memadai. C. Kurikulum yang digunakan saat melakukan penelitian dianggap konstan. 2. Hipotesis penelitian. Terdapat peningkatan rasa ingin tahu dan hasil belajar siswa kelas 5 SDN 2 Jayagiri dengan menerapkan model multiliterasi investigasi pada tema 1 subtema manusia dan lingkungan. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.